新時代はこの未来だ。 Halo nakama, selamat datang di Infonime Nesia dengan aku Alzuma. Channel ini akan memberikan berbagai informasi tentang anime untuk kalian semua. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke segmen kenalan lebih dekat yuk. Sebagai pahlawan utama Bleach, mungkin ada hal-hal yang bahkan penggemar fanatik tidak tahu. Ichigo adalah salah satu karakter paling misterius di seluruh seri. Dia adalah sulung dari Hishin dan mendiang Masaki. Dia diketahui memiliki segudang fakta menarik baik latar belakang maupun pencapaiannya. Bahkan sampai berakhirnya manga Bleach. Akhiran jika para penjahatnya memiliki ketertarikan tersendiri pada pemuda satu ini. Nah, berikut hal yang mungkin fans Bleach belum mengetahui. Pertama, masuk dalam jajaran 5 potensi ancaman perang One Day Range. Selama peperangan dengan para Shinigami, kaum Quincy sudah membuat daftar para tokoh yang memiliki kemampuan untuk menjungkir balikan suatu pertarungan. Daftar itu sendiri telah disebut sebagai 5 kekuatan perang spesial yang terdiri dari Hishibe yang memiliki kebijaksanaan, Kenpachi dengan daya tempurnya, Aizen yang mempunyai tekanan roh luar biasa, Urahara dengan kemampuan strategis, dan Ichigo dengan potensinya. Alasan Ichigo bisa masuk ke dalam daftar ini karena kecepatan pertumbuhan kekuatan yang luar biasa. Ia bisa mempelajari berbagai macam teknik seperti Bankai dan Holofikasi dalam waktu singkat. Padahal semua teknik itu sendiri normalnya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menguasainya. Ditambah lagi, intensitas pengalaman bertarungnya juga turun membuat perkembangan Ichigo semakin cepat. Tak mengherankan jika Shuichi sendiri sempat ingin membawa anak tersebut ke sisinya karena bakat tersebut. Kedua, kepribadiannya yang tidak pernah berubah. Ketika kita memikirkan protagonis shonen, karakter mereka di awal anime tidak pernah sama dengan akhir. Naruto adalah salah satu contoh dari anak nakal yang menyebalkan. Hingga sekarang menjadi salah satu karakter yang lebih dihormati di seluruh serinya. Ichigo tidak melalui banyak perkembangan kepribadian, hanya mendapatkan kekuatan seiring perjalanan serinya. Beberapa sifatnya yang berkurang seperti sifat yang pemarah. Ketiga, dulu dia mengira dirinya gila. Ichigo memiliki penglihatan roh pada usia yang sangat muda, dan ketika dia masih muda, pikirannya belum cukup berkembang untuk mengetahui bahwa sedang melihat hantu. Ichigo pikir dia sedang melihat orang-orang biasa melalui percakapan dengan mereka di tempat-tempat terpencil. Itu membuat sebagian besar anak-anak berpikir dia gila dengan dia melihat dan berbicara dengan hal-hal yang tidak ada. Hal ini menyebabkan dia menjadi sedikit orang buangan. Ketiga, dia tak percaya hal-hal yang berbau mitos dan tahayul. Meskipun bisa berinteraksi dengan hal-hal gaib, entah kenapa Ichigo justru tak percaya dengan kebudayaan tahayul atau mitos yang berkembang berdasarkan rumor belaka. Memang sungguh ironis, namun ketidakpercayaan Ichigo sendiri juga dikarenakan hampir semua tahayul yang didengarnya tak sesuai dengan apa yang ia lihat sendiri selama ini. Akhirnya jika Ichigo sendiri ogah menonton acara-acara bertema supernatural seperti acara TV-nya Kannoji yang justru digemari teman-temannya. Hal itu juga diikuti oleh Karin yang menganggap acara tersebut hanya omong kosong belaka. Ichigo sendiri hanya baru mau menonton jika Orihime sendiri yang memintanya. Kelima, satu-satunya Shinigami yang berhasil mengakses wujud terakhir Yanpakuuro-nya. Dari semua Shinigami yang ada, sejauh ini hanya Ichigo yang berhasil mengakses wujud terakhir Yanpakuto-nya yang bernama Final Getsugo Tensho. Wujud ini dikatakan manifestasi Shinigami yang menyatu sepenuhnya dengan pedang miliknya. Selama mode ini aktif, ia mampu mendominasi makhluk manapun dari kekuatan murni, bahkan dengan Aizen sekalipun. Sayangnya, Final Getsuga Tensho sendiri hanya bisa digunakan sekali pakai karena penggunanya akan kehilangan semua kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, ada dua teori mengapa Hishin memilih Ichigo untuk melakukannya. Pertama, risiko kehilangan kekuatan spiritual tidak akan membahayakan jiwa Ichigo yang notabene terlahir sebagai manusia. Jadi, ia masih bisa hidup normal meskipun harus kehilangan kemampuan istimewanya. Yang kedua, Hishin sendiri tampak sudah memahami atau selama ini Ichigo hanya menggunakan Jagetsu hitam, manifestasi kekuatan Quincy yang diwariskan dari ibunya. Dari situlah ia dan Urahara, kekuatan Ichigo masih bisa dipulihkan lagi dengan metode yang pernah digunakan Rukia. Hal itu pun lantas menjadi kenyataan saat Rukia menusuk Ichigo sekali lagi saat pertarungan melawan para Fullbringer. 俺が守る
Gimana? Sudah lebih kenal dengan karakter ini? Jika kalian mengetahui fakta lain, ketik di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Bila kamu suka video ini, jangan lupa like dan follow. Sekian, salam Infonima Nesia.